Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kembali berjumpa dengan saya Faiman Nanang, tentunya dalam channel Umar Kolok ya. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasah sebuah kolok ya. Ini yang akan kita kirim besok insyaallah. Ini koloknya kolok Sleipner A88, stok yang cukup lama. Alhamdulillah ada peminatnya, walaupun ini kita jual dengan harga rugi ya, karena memang sudah stok lama. Jadi biar bisa ganti dengan stok baru, kita jual walaupun dengan harga rugi, tidak apa-apa, nggak masalah ya. Bagi para sahabat Umar Kolok semuanya, bagi yang berminat silahkan. Ini masih ada banyak stoknya ya. Tuh, dari kolok-kolok yang biasa sampai dengan kolok yang ajib ya. Ini masih banyak sekali stoknya. Silahkan bagi yang berminat, mau tanya-tanya ataupun mau silaturahim, tanya-tanya harga kolok, silahkan, tidak usah khawatir. Yang mau negosiasi juga silahkan ya. Ini akan kita asah baja Sleipner ya. Alat-alatnya seperti biasa. Ini pakai batu si ajib ya, grade 8000. Insyaallah langsung di finishing aja ke grade 8000, karena ini udah tajam, udah slice kertas, slice plastik, tapi belum bisa slice tisu ya. Kita akan asah supaya slice tisu. Kemudian yang kedua alatnya adalah stropping. Ini stropping kulit sapi ya. Ada juga ready nih, stoknya itu di situ masih banyak. Dan ini pakai tisu, kemudian ini pakai WD ya, WD apapun bisa. Dan juga ini kopi pahit ya buat teman kita malam ini. Batunya pakai si ajib, insyaallah kita asahkan. Dan ini juga ada juga nih, masih si landep ya, si mantep. Ini si landepnya grade 4000, ini grade 6000. Biasanya saya pakai ini dulu, dua ini sebelum ke si ajib ya, pakai dua ini dulu, grade 4000. Kemudian kalau pengen tambah lagi tajam lagi, naikin ke 6000. Dan pakai yang halusnya pakai yang 8000. Udah cukup insyaallah sampai grade 8000 aja ya. Walaupun saya punya batu yang kurang lebih di grade 12000 itu ada, tapi jarang saya pakai. Pakainya yang grade 8000 atau si ajib ini ya. Kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita semprot dulu ya batunya, batu asanya kita semprot dulu pakai WD sedikit aja insyaallah. Nah seperti ini, jangan terlalu banyak-banyak ya, biar nggak terlalu melipir, nekannya juga dikit aja. Ini tutorial asal udah beberapa kali kita lakukan ya, tapi nggak apa-apa, semoga bermanfaat. Ini sudah tajam nih ya, tuh sudah mantap Sleipner A88, tapi dia belum mampu slice ke tisu, belum bisa nge-slice ke tisu. Tuh pucuknya dikit, tapi di bawahnya masih tidak mau sama sekali. Kalau yang di atas ini sudah mau. Kita akan asahkan pakai bismillahirrahmanirrahim, pakai batu finishing langsung ya. Kemarin ada yang nanya, sudah bolak-balik dicoba tip and tricksnya, tapi nggak bisa slice tisu. Jadi sebelum mengasah seperti ini kan namanya asah finishing ya. Asah finishing itu harus dilihat dulu mata bilahnya, dilihat dulu bilahnya seperti apa, koloknya apakah dia sudah flat atau belum gitu kan, mata bilahnya udah jadi atau belum. Kalau mata bilahnya belum jadi tapi diasahnya pakai batu finishing seperti ini, ya nggak akan bisa slice tisu ya, karena harus mulai dari pakai batu yang paling kasar dulu paling enggak ya, kalau mata bilahnya belum jadi.
Misalkan juga ketebalan bilahnya itu sangat tebal, misalkan golok tebas, spek tebas diasah supaya bisa slice tisu yo susah, nggak bisa ya. Jadi perlu dipahami dulu karakter bilahnya itu seperti apa, apakah dia golok tebas atau golok sembelih seperti itu. Kalau untuk ke slice tisu ini golok sembelih insya Allah akan mudah ya, dengan kriteria bilahnya harus tipis, kemudian bevelnya juga harus flat ya. Kalau nggak flat ya akan kesulitan ngasahnya supaya bisa sampai slice tisu. Paling banter ya biasanya sampai slice plastik ya. Untuk slice ke tisu itu akan sangat susah kalau bilahnya itu nggak sesuai, terlalu tebal ya nggak bisa, kemudian bevelnya nggak flat atau masih convex juga susah diasahnya ya. Untuk slice tisu itu seperti matanya kapak itu ya, cembung gitu mata bilahnya, itu susah di slice tisu. Paling banter itu ya slice plastik itu, tapi buat nyembelih ya sudah cukup ya, nggak harus slice tisu nyembelih itu. Cuman kan setajam-tajamnya golok itu lebih baik ya, lebih bagus, lebih afdol buat menyembelih seperti itu. Slice kertas ya bisa buat nyembelih, cuman kita asah sampai slice tisu ya karena supaya lebih tajamnya itu maksimal gitu, dengan harapan binatang yang kita sembelih itu cepat matinya ya, dan juga tidak merasakan sakit ketika di proses nyembelihnya itu. Tahu-tahu udah putus aja uratnya ya, seperti itu. Oke, ini sudah mau halus, kita mulai pelan-pelan. Cukup keras ini ya bajanya Sleipner A88 itu, di atasnya ke 110 ini kekerasannya, jadi ngasahnya juga cukup lama ini. Beda dengan baja-baja limbah ya, baja karbon limbah itu dia sah cepat, misalkan Wilis, Perdel Mancap Mata itu ya, idola saya, itu cepat dia sahnya. Kalau baja Sleipner ini cukup keras. Oke, bulunya sudah tidak nampak, kemudian kita lap dulu untuk kemudian kita stropping ya. Ini simpelnya pakai WD itu kayak gitu, tinggal dilap aja udah beres. Kemudian kita stropping. Ini stropong kulit jumbo ya, panjangnya ini berapa ini, 30 cm apa 40 cm ini. Harganya nih 80.000, masih banyak stoknya ya. Ini stropping jumbo. Kalau yang kecil harganya 50.000, yang jumbo 80.000 ya. Udah cukup insyaallah. Sudah bisa slash ke tisu ya. Tuh. Rajangannya sudah halus sekali. Sleipner A88 memang mantap ya. Ya, alhamdulillah hasilnya sangat oke. Rajangannya sudah sangat halus, slash ke tisu insya Allah sudah siap dipakai untuk menyembelih ya. Demikian video asah sederhana dari Umar Kolok. Seperti yang tadi disebutkan bahwa tentunya sebelum bisa slash ke tisu itu harus bilahnya itu harus sudah
oke ya, sudah jadi. Nggak bisa kalau bilahnya tebel atau speknya tebas diasah jadi slice tisu, itu nggak bisa ya. Itu akan sangat kesulitan ngasahnya dan butuh waktu yang sangat lama ya. Tentunya ngasahnya nggak bisa secepat tadi. Cepat tadi itu karena bilahnya udah jadi, udah tipis, bilahnya udah flat ya, paling enggak udah flat dan micro bevel ya, walaupun ini termasuk bevelnya ada. Nah, ini di sini micro bevel ini ya, kecil di sini. Jadi dari sini flat, kemudian di sini ada sudut kayak gini. Seperti ini udah flat, kemudian di ujungnya seperti ini. Nah, ini harapannya nanti bila terkena benturan-benturan itu lebih awet dari chipping ya. Ini ketika dipakai nyembelih misalkan kena tulang dan sebagainya, ini akan lebih tahan ya terhadap gesekan-gesekan kalau kita buat micro bevel. Jadi lebih awet tajamnya insya Allah. Seperti itu. Jadi kalau golok tebas ini nggak bisa diasah sampai slice tisu dengan segampang tadi ngasahnya ya, nggak bisa. Jadi semoga dengan info yang kita berikan semoga dapat memberikan wawasan kepada pemirsa semuanya bahwa tidak semua golok bisa diasah slice tisu ya. Harus memenuhi syarat-syarat dulu supaya bisa slice tisu seperti yang tadi kita sebutkan. Demikian video kali ini dari Umar Golok, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.